Kami dari kelompok 8 akan membacakan hasil kami tentang materi distribusi normal. Saya Badri Redo Ilahi. Saya Ramadhani Banu Rizky. Saya Raffi Putra. Saya Fauzan Effendi. Saya Kisolda. Baik, kami akan membacakan materi distribusi normal. Jepres. Salah satu bentuk pendekatan dari non-informatif prior adalah dengan menggunakan metode Jepres. Metode ini menyatakan bahwa distribusi prior F mean merupakan akar kuadrat dari informasi Fisher yang dinyatakan dalam F mean sama dengan 1 dalam kurung mean per angka setengah, di mana 1 merupakan nilai harapan informasi Fisher. Rumusnya di samping. Jika mean 1 sampai dengan mean P adalah vektor, digunakan seperti rumus di samping. Inferensi statistik alat prahutama. Rumusnya di samping. 3. Non-informatif prior dan distribusi normal. Distribusi non-informatif prior di mana mean sama dengan mean sigma kuadrat, diasumsikan bahwa mean dan sigma kuadrat adalah independen, sehingga F mean sama dengan F mean F dalam kurung sigma kuadrat. Menentukan distribusi non-informatif prior seperti rumus di samping. Sedangkan nilai informatif prior untuk F sama dengan konstan diperoleh seperti rumus di samping. Saya akan membacakan pembahasan distribusi posterior. Setelah mencari fungsi Likert dan menentukan distribusi prior dari distribusi normal, maka dapat dicari distribusi posteriornya sebagai berikut yang tertera pada gambar di samping. Distribusi posterior marginal untuk 0,02. Jika F dalam kurung 0,02 per X dan merupakan distribusi posterior yang sudah terbentuk, maka distribusi posterior marginal untuk O2 adalah seperti gambar di samping. Jadi nilai distribusi posterior marginal untuk O2 yang terbentuk F dalam kurung O2 X adalah distribusi inverse gamma dengan nilai seperti gambar di samping. Interval kepercayaan untuk O2 menurut jika X inverse gamma K, O, maka 1 per X gamma K, 1 per 0 berdasar MD Anderson Schacter Center, maka distribusi posterior dapat ditulis dalam bentuk distribusi gamma sebagai gambar di samping. Distribusi marginal untuk 0. Jika X dalam kurung 0,02 per X merupakan distribusi posterior yang sudah terbentuk, maka distribusi marginal untuk O adalah seperti gambar di samping. Interval kepercayaan untuk O2. Interval koefidensi 1 per A per 100% untuk O adalah yang seperti gambar di samping. Saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu estimator distribusi normal menggunakan metode maksimum likelihood estimator. Misal X1, X2, titik Xn merupakan simple random dari distribusi normal dengan mean 0 dan variasi sigma pangkat 2. Dengan menggunakan metode maksimum likelihood dapat dicari estimator titik 0 dari sigma pangkat 2 titik xi per n dalam kurung 0, sigma per 2. Maka fungsi destinasinya adalah seperti gambar di samping. Setelah kesimpulannya,
Penentuan inferensi statistik dari distribusi normal dengan parameter mean 0 dan varian 0,2. Dengan keduanya tidak diketahui menggunakan metode bias yang dibandingkan terhadap metode maksimum layout. Dalam kasus ini ternyata memberikan uji hipotesis yang sama. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Distribusi normal untuk primer mass kuadrat dan varian kuadrat 2 tidak diketahui dengan basis Descendant S atau GLRT. Misal X1, X2, X3 merupakan sampel random dari distribusi normal dengan mean dengan uji rasio liquid atau GLRT. Misalnya ditentukan uji hipotesis untuk kuadrat adalah H0 sama dengan kuadrat sama dengan kuadrat 0. H1 sama dengan kuadrat sama dengan kuadrat 0. Penyelesaiannya X1 N dalam kurung kuadrat kuadrat 2, maka fungsi di sini adalah F dalam kurung X1 sama dengan 0 kuadrat 2. Definisi bersama dari X1, X2, dan X3 adalah F sama dengan X1, X2, X3 sama dengan 0 kuadrat 2 sama dengan Fx sama dengan F buka kurung X1 0 kuadrat 2 F buka kurung Xn 0 kuadrat 2, maka hasilnya 2n kuadrat 2 min n kurang 2. Payah dari kelompok kami. Kalau ada salah kami minta maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.